Oke, kali ini kita akan bahas sistem yang mengatur hidup kita semua, sadar atau enggak. Ini adalah cerita tentang satu orang yang bisa dibilang merancang dunia ekonomi modern kita. Pernah nggak sih Anda merasa kayak terjebak, seolah-olah setiap pilihan yang kita buat, mau belanja di mana, beli apa, bahkan cara kita terhubung dengan orang lain, ujung-ujungnya balik lagi ke perusahaan-perusahaan raksasa yang itu-itu aja. Pertanyaannya, kita beneran bisa kabur nggak sih dari sistem ini? Jawabannya, ya nggak bisa. Dan ini bukan kebetulan loh. Sistem ini emang sengaja dirancang kayak gitu lebih dari 150 tahun yang lalu. Oleh satu orang yang cetak birunya luar biasa, masih dipakai sampai sekarang untuk membentuk dunia kita. Baik, mari kita bedah lebih dalam. Kita akan ungkap struktur tersembunyi yang jadi fondasi hampir setiap transaksi dalam hidup Anda. Bisa dibilang ini arsitektur tak terlihat dari kendali perusahaan. Coba deh, lihat sekeliling. Bensin di mobil Anda, platform teknologi di ponsel Anda, obat-obatan yang Anda minum, sampai bank tempat Anda menabung, bahkan toko online langganan Anda, semuanya itu menjalankan bisnis pakai buku panduan yang sama, sebuah strategi yang diciptakan 1,5 abad yang lalu. Dan arsitek di balik semua ini, John D. Rockefeller. Dia itu bukan cuma membangun kerajaan minyak, dia menciptakan sebuah metode, sebuah cetak biru untuk monopoli yang terus-terusan ditiru sampai detik ini. Yuk, kita bongkar satu persatu metodenya. Poin krusial pertama adalah integrasi vertikal. Idenya sederhana, tapi jenius banget. Jangan cuma kerjakan satu bagian, kuasai semuanya, dari bahan mentahnya sampai barangnya ada di tangan pelanggan. Ini adalah cara untuk mendominasi industri dari dalam. Nah, ini contohnya gimana Rockefeller melakukannya. Dia nggak cuma menyuling minyak, dia punya pabrik drum sendiri, punya gerbong kereta sendiri, punya gudang-gudang penyimpanan, sampai jaringan distribusinya sendiri. Jadi setiap langkah yang harusnya jadi keuntungan buat perusahaan lain, dia sikat semua masuk ke kantongnya sendiri. Tapi itu aja nggak cukup. Langkah berikutnya adalah integrasi horizontal. Kalau integrasi vertikal itu soal mengendalikan rantai pasokan, nah integrasi horizontal ini soal menyingkirkan semua orang lain di pasar. Strateginya brutal, jadi satu-satunya pemain yang tersisa. Nah yang ini benar-benar gila sih, lihat deh kecepatannya. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, dalam peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian Cleveland, Rockefeller berubah dari pemain kecil jadi penguasa absolut pasar minyak di sana. Pilihannya cuma dua, jual perusahaanmu ke saya, atau saya bikin bangkrut, itu aja. Dan lihat hasilnya, dari cuma 4% pangsa pasar di tahun 1870, dalam 10 tahun, boom! Dia menguasai 90% dari seluruh industri penyulingan minyak di Amerika. Skala dominasi seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Jadi, gimana caranya dia mengatur ini semua secara legal? Dia menciptakan sesuatu yang baru, namanya trust. Ini tuh pada dasarnya seperti perusahaan induk raksasa. Satu badan hukum yang memegang saham dari semua perusahaannya yang berbeda-beda. Jadi dia bisa mengontrol kerajaannya yang super luas tanpa secara teknis melanggar hukum negara bagian. Inilah cikal bakal perusahaan induk modern yang kita kenal sekarang. Tentu saja, pemerintah akhirnya sadar. Tahun 1911, Mahkamah Agung bilang Standard Oil itu monopoli ilegal dan harus dipecah. Harusnya kan ini akhir ceritanya. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kutipan ini benar-benar merangkum kejeniusan strategi Rockefeller selanjutnya. Dia nggak melawan pas perusahaannya dipecah. Justru dia memanfaatkan momen itu. Dia paham, kalau kamu masih punya potongan-potongannya, kamu malah bisa jadi jauh lebih kaya. Jadi, poin pentingnya ini, pemecahan Standard Oil itu tidak menghukum Rockefeller, malah bikin dia jadi jauh lebih kaya. Kekayaan pribadinya naik 3 kali lipat. Kenapa? Karena sekarang dia punya saham di 34 perusahaan baru yang semuanya super dominan, yang sekarang malah bisa saling bersaing dan berinovasi. Ini bukan penghancuran, ini cuma reorganisasi. Sekarang kita lompat ke masa kini. Kita lihat bagaimana cetak biru ini bukan sekedar sejarah. Ini adalah buku panduan yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan paling dominan di dunia saat ini. Coba lihat Amazon. Integrasi vertikal, jelas. Mereka punya logistik sendiri, pengiriman sendiri, bahkan punya infrastruktur cloud, AWS, yang ironisnya dipakai juga sama situs web pesaing mereka. Integrasi horizontal, mereka membeli Whole Foods dan Zappos. Perang harga, mereka pakai data dari penjual lain untuk membuat produk Amazon Basics yang lebih murah. Ini benar-benar buku panduan Rockefeller yang dihidupkan lagi di era digital.
Bagaimana dengan Google? Mereka pakai struktur trust. Alphabet Inc. itu bukan perusahaan produk, tapi perusahaan induk, persis seperti Standard Oil Trust. Terus Meta. Mereka membeli atau meniru setiap pesaing media sosial. Instagram, WhatsApp, semuanya di bawah satu atap. Ini konsolidasi horizontal yang klasik banget. Dan ini menyebar kemana-mana loh. Industri farmasi pakai taktik yang namanya regulatory capture, di mana mereka mendanai dan melobi regulator mereka sendiri. Sektor keuangan juga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan induk raksasa. Dan yayasan-yayasan filantropi modern yang dipelopori oleh Rockefeller bisa membentuk kebijakan publik sambil dapat keuntungan pajak. Cerdik. Jadi, ini semua bukan cuma soal perusahaan besar. Ini soal kita, soal Anda. Di mana sih posisi kita di dalam sistem yang dirancang dengan sangat cerdik ini? Angka ini menunjukkan jumlah rata-rata per tahun yang dihabiskan seorang warga Amerika yang uangnya mengalir ke perusahaan-perusahaan yang pakai sistem Rockefeller. Ini adalah skala transfer kekayaan yang terjadi setiap hari dari kita ke puncak piramida. Nah, menurut sumbernya, kita punya 3 pilihan. Pertama, ya terima saja. Nikmati saja kemudahan dan harga murah yang ditawarkan sistem ini. Kedua, lawan. Dukung bisnis kecil, dukung penegakan hukum anti-monopoli. Ketiga, ikut serta. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, ya gabung saja. Beli saham di perusahaan-perusahaan yang jadi mesin penyedot kekayaan ini. Rockefeller percaya kalau persaingan itu dosa karena boros. Dia percaya monopoli itu justru membawa efisiensi dan ketertiban. Dan dia membangun dunia berdasarkan keyakinan itu. Dunia tempat kita semua hidup sekarang. Jadi pertanyaannya balik lagi. Sekarang setelah Anda dapat melihat arsitekturnya, apa yang akan Anda lakukan?